Halo Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi di channel ini Guru Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak Ibu guru yang terpanggil di PPG guru tertentu tahap kedua di tahun 2024 ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana membuat jurnal pada modul 1, di mana di modul 1 ini, di setiap jurnal akan ada panduan tentang apa saja yang harus Bapak Ibu lampirkan atau buat untuk melengkapi jurnal. Oke, kita beranjak di modul 1 ini. Terdapat 4 topik ya Bapak Ibu, dimulai dari topik Understanding by Design, pembelajaran berdiferensiasi, Teaching at the Right Level, dan CRT. Nah, Bapak Ibu silahkan pada modul 1 ini di jurnalnya yang pertama diminta adalah salah satu aksi ternyata terbaik dari keempat topik tersebut. Jadi Bapak Ibu lampirkan atau buat satu aksi nyata terbaik untuk dilampirkan di jurnal. Baik, kita lanjutkan pada halaman berikutnya Bapak Ibu, tapi sebelum itu dalam pembuatan jurnal ini Bapak Ibu harus perhatikan disarankan menggunakan MS Word dan Google Doc atau Google Docs. Tidak disarankan menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Mungkin itu penjelasan singkat saya di awal. Mari kita lanjutkan penjelasan bagaimana membuat jurnal pada modul 1. Mari kita simak penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, dalam pembuatan jurnal, pada setiap modul ada panduan untuk pembuatan jurnal, di mana di sana akan disampaikan atau akan dituliskan di sana apa saja yang harus Bapak Ibu lampirkan atau Bapak Ibu buat dalam jurnal. Untuk jurnal modul 1 ini tentang pengajaran dan asesmen, di mana Bapak Ibu diminta yang pertama adalah melampirkan salah satu aksi nyata terbaik dari aksi nyata yang ada di 4 topik pada modul 1. Pada 4 topik ini, yang pertama ada topik merancang pembelajaran dengan understanding by design, merancang pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan pendekatan teaching at the right level, dan CRT culturally atau tentang merancang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu pada modul 1 ini adalah tentang merancang pembelajaran. Baik, di halaman pertama saya akan membuat cover dengan isi identitas jurnal dan identitas peserta atau identitas Bapak Ibu. Lalu di halaman kedua, ya baik, kita lanjut. Sebelum lanjut ke halaman berikutnya, satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui adalah sangat disarankan untuk mengerjakannya di MS Word atau di Google Doc. Lalu nanti ketika sudah selesai, silahkan Bapak Ibu ubah atau convert menjadi PDF. Sangat tidak dianjurkan menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjut. Di halaman kedua, kita bisa melampirkan pendahuluan atau ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari tentang topik yang kita pilih menjadi aksi nyata terbaik. Seperti itu. Jadi di halaman 2, Bapak Ibu silahkan tuliskan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, misalnya pengertiannya atau langkah-langkahnya. Lalu pada halaman berikutnya, silakan Bapak Ibu melampirkan salah satu aksi nyata yang terbaik dari 4 topik tersebut. Misalnya di sini saya mencontohkan tentang aksi nyata merancang pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Silakan Bapak Ibu menjawab itu ada pertanyaan pemantik pada aksi nyata. Dari hal apa yang pertama kali akan Bapak Ibu lakukan setelah melakukan pembelajaran ini, silahkan Bapak Ibu jelaskan, lalu langkah-langkah konkretnya apa. Jadi setiap aksi nyata itu ada pertanyaan pemantik untuk membuat aksi nyatanya. Silahkan Bapak Ibu lampirkan aksi nyata sesuai topik terbaik yang sudah Bapak Ibu pelajari. Untuk langkah selanjutnya adalah untuk halaman berikutnya pada modul 1 ini diminta Bapak Ibu untuk melampirkan RPP atau modul ajar yang sesuai dengan pendekatan yang sudah Bapak Ibu pilih. Di sini contohnya saya tentang TARL, berarti saya melampirkan RPP atau modul ajar dengan pendekatan teaching at the right level. Lalu setelah kita melampirkan aksi nyata dan RPP atau modul ajar atau rancangan pembelajaran sesuai dengan
topik yang kita pilih. Kalau saya di sini membuat refleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya pilih. Saya jelaskan refleksinya tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentang merancang pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Setelah kita membuat refleksinya, lalu kita diminta untuk melampirkan umpan balik dari rekan sejawat. Di sini saya membuat umpan balik dari 2 rekan sejawat terkait aksi nyata dan rancangan pembelajaran yang kita buat. Silahkan, banyak metode untuk mendapatkan umpan balik dari teman sejawat, misalnya dengan menggunakan Google Form, dengan Bapak Ibu membuat form fisik yang diisi oleh rekan Bapak Ibu, atau seperti saya ini langsung mengetikkan hasil umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat kita. Jadi Bapak Ibu pada modul 1 ini, Bapak Ibu akan membuat jurnal dengan melampirkan satu aksi nyata terbaik dari salah satu topik ya pada modul 1, lalu melampirkan rancangan pembelajaran sesuai dengan topik atau pendekatan yang Bapak Ibu pilih, lalu yang selanjutnya Bapak Ibu silakan buat refleksinya dan lampirkan umpan balik. Apabila ada dokumentasi dan Bapak Ibu mau lampirkan, silahkan untuk menambah lengkapnya jurnal ini. Nah, setelah Bapak Ibu membuat jurnal dan sudah selesai, silahkan Bapak Ibu convert menjadi PDF. Lalu Bapak Ibu lengkapi jurnal di PMM, di mana nanti pada saat melengkapi, Bapak Ibu diminta untuk menjawab. Yang pertama ada deskripsi, di mana deskripsi ini tentang kenapa Bapak Ibu memilih jurnal ini untuk menjadi aksi nyata terbaik gitu, atau jadi pengalaman bermakna. Silahkan Bapak Ibu jawab. Lalu nanti ada refleksi juga pada saat melengkapi jurnal, di mana ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapat. Lalu yang ketiga adalah langkah selanjutnya atau apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kerangkanya nanti Bapak Ibu silahkan, bila bermanfaat dapat download di kolom deskripsi yang saya lampirkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat memberi referensi untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian penjelasan saya tentang kerangka pembuatan jurnal pada modul 1 ini. Semoga Bapak Ibu dapat bermanfaat apa yang saya jelaskan dan bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam menyusun jurnal pada PPG Piloting tahap kedua ini. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah gunakan MS Word atau dikerjakan jurnal ini di MS Word atau di Google Docs. Setelah selesai, Bapak Ibu silahkan convert menjadi PDF. Silahkan keluarkan kreativitas Bapak Ibu, ini hanya sekedar referensi untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan share ke rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di video ini Guru Budi. Terima kasih.